ada bahwa jadi wartawan itu tidak sekedar bisa menulis, juga harus ada tahu aturan. Isi kepala kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi dan harus tetap diisi terus. Berarti bersahabat dengan teknologi. Bersahabat teknologi dan harus tetap update dengan pengetahuan. Betul. Memang kita pengennya menjadi suara Indonesia untuk dunia. Halo Sobat Positif Podcast, obrolan yang benar. Bersama saya, Sentot Janito Mojo, menghadirkan narasumber Bung Iqbal Irsyad. Beliau adalah pimpinan redaksi Voice of Indonesia. Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Pak, ceritain dong dikit Pak tentang Voice of Indonesia ini Pak. VOI ini media portal umum. Kita baru berdiri tahun ini, baru 4 tahun. Kita fokus di pemberitaan kita adalah politik dan ekonomi. Selebihnya ya selain berita seperti umumnya, cuma dengan fokus seperti itu, kita ada beberapa hal yang beberapa rubrik yang memang agak, jadi misalnya ada Bernas mengulas sesuatu khusus, kemudian ada seminggu sekali ada wawancara khusus, ada analisis, ada tulisan seri, macam in-depth lah, seperti kira-kira begitu. Ekonomi Pak, ini in-depth. In-depth-nya bisa macam-macam temanya, tergantung hasil hasil rapat redaksi kita. Nah, bedanya Voice of Indonesia sama Voice of America? Beda. Oh, beda. VOI itu sebenarnya VOI. Kita itu sudah VOI itu memang kita pengennya menjadi suara Indonesia untuk dunia. Makanya kita bikin singkatan Voice of Indonesia. Bedanya VOI ya beda-beda aja karena mirip aja sih sebenarnya. Nah, daya jangkau Voice of Indonesia ini sampai kemana Pak? Sampai di seluruh dunia apa? Jujur, VOI itu sampai seluruh dunia, karena sampai saat ini kita ada 6 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, Arab, Prancis. Nah, sekarang lagi di-develop adalah bahasa Korea dan bahasa Spanyol. Makanya pembaca kita terbesar itu selain tentu Indonesia, yang tertinggi kedua adalah Jepang. Ketiga adalah Amerika. Nah, di Jepang sendiri ini masyarakat orang Indonesia yang di Jepang apa orang Jepang asli Pak? Kayaknya sih orang Jepang betul. Dan bersyukurnya malah ada yang membanggakan kemarin ketika ada rapat dengan salah satu petinggi salah satu perusahaan corporation besar di Jepang yang multinasional. CEO-nya ternyata mengetahui bahasa tentang Indonesia dari VOI, dan itu sangat menyenangkan kita. Soalnya gini Pak, kalau nggak salah di Jepang itu kan banyak pekerja-pekerja Indonesia ya, yang sekarang ada G2G di beberapa industri di Jepang, pertanian, peternakan segala macam. Kita kan target kita bukan orang Indonesia di luar negeri, tapi adalah biar orang luar tahu tentang Indonesia dengan membaca Voice of Indonesia. Jadi corongnya Indonesia ya? Harusnya seperti itu. Pengen tahu informasi orang luar, pengen tahu Indonesia ya baca kita lah. Pak, ini ngomong-ngomong Pak, ke depan nih, kan Indonesia Jakarta kan sudah tidak ibu kota lagi, sudah jadi DKJ nih Pak. Nah ini gimana nih Pak? Porsi wartawannya, porsi ekonominya, porsi Jakarta ya sendiri sudah tidak menjadi ibu kota lagi nih Bang Pak. Nah, ini kan juga menarik karena kemarin untuk minggu ini, pekan depan ini, salah satu ulasan in-depth kita adalah soal nasib Jakarta jika ada ibu kota baru. Secara prinsip sih sebenarnya tidak banyak yang berubah, karena Jakarta tetap menjadi kota bisnis. 60% perputaran uang Indonesia itu masih ada di Jakarta. Seluruh korporasi besar itu ada di Jakarta. Jakarta itu adalah gerbang Indonesia
Indonesia. IKN sendiri, sepengetahuan saya, itu akan jadi ibu kota. Ibu kota itu kan pusat pemerintahan, pusat politik, dan itu long term. Kalau saya lupa persisnya, tapi kita contoh Malaysia atau beberapa negara yang memindahkan ibu kotanya itu bukan yang pendek. Saya nggak yakin kalau katakanlah Presiden terpilih sekarang Prabowo 2 kali terpilih, itu proses pemindahannya selesai. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan, infrastruktur, bangunan, dan lain seterusnya. Dan itu butuh biaya besar yang tidak bisa singkat. Lalu bagaimana Jakarta? Kan ada wacana pengen jadi daerah khusus Jakarta ya, DKJ ya istilahnya. Ya itu bisa jadi kota bisnis kayak New York, Tokyo, atau di China seperti apa gitu loh. Urbanisasi akan seperti ini Jakarta. Kita bayangkanlah kayak seperti New York, Amerika, kota bisnis, Washington, pusat pemerintahan. Washington tidak sepadat, tidak semacet New York. New York kan luar biasa macetnya. Ya itu Jakarta. Karena bisnis. Hampir semua korporasi besar kan ada di sini. Semua gerbang ada di sini. Gerbang pelabuhan internasional, ada Bandara Suta, ada Tanjung Priok, dan seterusnya. Nah, DKI sendiri kan PAD-nya ini kan kecampur tadinya kan sama yang nasional kan Pak ya, sama ibu kota. Ini kan PAD-nya harus murni. Nah, dari segi ekonomi gimana nanti? Kalau saya pikir sih PAD enggak. Ini PAD itu kan namanya juga pendapatan asli daerah, tidak mungkin campur sama APBN kan, hal-hal lain. PAD DKI kan masih yang terbesar. Hampir berapa? Saya lupa persisnya. 60 apa berapa ya? Berapa? 80 triliun. Yang terbesar. Nggak ada pengaruhnya apa? PAD terbesarnya kan dari sektor bisnis kan. Nah, bisnis ini kan advertising kayak gitu-gitu Pak ya. Ya ada advertising, ada dan jasa ya Pak. Jasa dan lain-lain. Dan mungkin perusahaan daerah milik BUMD DKI, Jakarta mungkin yang dibanding daerah-daerah lain yang terbesar. Ancol misalnya, udah TBK. Apalagi itu, Bank DKI mungkin yang terbesar setelah Bank Jabar. Jakpro mungkin punya aset yang terbesar se-Indonesia. BUMN aja kalah mungkin sama Jakpro. Dan seterusnya. Dia punya hotel. BUMN kan macam-macam seperti itu. Jadi maksudnya Jakarta DKJ sendiri pun nggak ada pengaruh terlalu besar Pak ya? Dalam konteks pengaruh apa nih? Ekonomi segala macam. Ekonomi enggak, tetap berputar. Jadi Jakarta tetap akan seperti karena tadi bisnis kan. Kalau dampaknya misalnya apa Pak selain ekonomi yang misalnya mempengaruhi DKJ Pak? Saya pikir kalau dari sisi ekonomi nggak ada, tapi mungkin dari sisi politik. Jadi ini tidak lagi jadi sentral politik. Selama ini kan Jakarta menyatu sebagai pusat politik dan pusat ekonomi. Mungkin pusat politiknya sudah pindah ke sana karena mungkin segala pemerintahan presiden, DPR dan lain legislatif, yudikatif, eksekutif kan pindah ke sana. Tapi saya yakin sekali lagi tidak mungkin bisa secepat itu. Nah, Pak, sekarang kalau dari sisi wartawan gimana Pak? Kan istilahnya kan tadinya kan wartawan adanya posnya di nasional ada di Jakarta. Nah sekarang kan udah pindah ke ibu kota baru Pak. Nah dari sisi wartawan itu saya pikir juga tidak ada jauh bedanya. Kenapa saya bilang? Kayak tadi saya bilang pembaca VOI itu nomor 2 pembacanya Jepang, nomor 3 Amerika. Sedangkan kita di sini. Artinya dengan teknologi semua hal bisa dijangkau. Bisa bayangkan dengan teknologi sekarang ini. Kejadian kecil di Papua, di sudut Pak misalnya, atau di kampungnya itu di Sorong, dalam 1 menit bisa dibaca di Amerika dengan teknologi itu. Apakah itu mengganggu? Kan tidak. Teknologi itu untungnya COVID kemarin itu mempercepat kita melek teknologi walaupun tergagap-gagap. Ada kebayang nggak dulu bisa kerja WFA, WFO, kerja work from home anyway, sambil liburan bisa kerja. Malah kemarin liburan Lebaran
banyak wartawan saya pulang di kampungnya masih kerja. Kan bisa di mana aja. Kemudian bagaimana dengan peliputannya? Ya kan tinggal taruh orang aja di sana. Sekarang aja, saya contohin kantor saya aja. Ada 40 orang, wartawan kita ada di Jogja. Kenapa di Jogja? Lebih murah tenaga kerjanya. UMR. Iya. Nah, itu akan terjadi bisa aja di IKN. Toh nggak ada, bukan tepat. Dalam 1 menit kan berita bisa dikirim lewat ini. Teknologi kan sudah menyelesaikan semua hal. Jadi nggak ada pengaruhnya, Pak? Saya pikir sih nggak terlalu banyak pengaruhnya kalau soal dari berita dari manapun itu. Paling kan kalau di Jakarta ini kan biasanya kan di kementerian-kementerian ada pos-pos wartawan. Kalau di IKN mungkin jadi satu rumah kali ya, Pak ya? Ya mungkin aja pos-posnya tetap aja kita ke sana kan, wartawan kan tinggal pilihan aja, tinggal wartawan kita pindahin ke sana dari Jakarta kan ke sana, nggak ngaruh juga, nggak dalam konteks itu. Jadi yang penting internetnya kenceng gitu, Pak ya? Iya, yang penting kan teknologi itu kan, semua teknologi kita bisa pecah. Orang kita kadang-kadang waktu kejadian, saya lupa apa ya. Kita wawancara langsung kok dengan Dubes Singapura waktu itu, dengan Duta Besar Ukraina waktu perang pertama kita bisa wawancara langsung pakai Zoom. Karena apa yang nggak ada pengaruhnya kan? Nggak ada. Jadi dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas. Ya selebar handphone, selebar daun kelor kata. Ya benar itu, daun kelor selebar handphone nggak? Nah, Pak, ngomong-ngomong teknologi nih, Pak. Ini kan sekarang lagi keren nih kan AI nih, Pak. Artificial Intelligence. Nah, ini gimana nih menggeser kedudukan wartawan apa gimana nih? Yang hoax mana, apa yang benar, apa yang segala macam, gimana nih Pak teknologi ini, Pak? Satu, AI itu tergantung kita perspektifnya, kita melihatnya dari konteks mana. Satu, itu bisa sangat membantu. Karena membantu, kenapa saya bilang? Salah satu divisi di kita itu ada lagi mengembangkan artifisial yang benar-benar soal untuk diagnosis. Itu sangat membantu. Satu lagi juga ada sering teman-teman di lapangan menggunakan ChatGPT atau ada lagi teknik AI yang paling populer lah ChatGPT. Itu bisa begitu gampangnya dengan memasukkan data menjadi sebuah tulisan dengan karakter. Tapi apakah itu membantu? Ya. Tapi apakah itu kemudian tulisan itu bikin indah? Tidak. Karena manusia itu ada taste, ada rasa di situ. Nah, yang sering kita coba deh, saya beberapa kali melihat bahwa ChatGPT itu robot. Rasanya belum ada. Pilihan diksinya akan sangat berbeda dengan manusia. Tapi apakah itu membantu? Ya, membantu. Pasti sangat membantu, karena itu mempercepat. Itu sih dalam konteks itu. Apakah kemudian manusia bisa akan digantikan mesin? Bisa, jawabannya belum tahu. Bisa iya, bisa tidak. Belum lama ini di Amerika sudah ada mencangkokkan chip di kepala yang ada kemarin yang bisa menggerakkan catur dengan lihat aja. Nah, saya yakin, saya waktu itu kemarin sebelum Lebaran itu ngobrol dengan rektor Universitas Mercubuana, Profesor siapa namanya, saya lupa. Dia salah satu guru besar di bidang robotik di Indonesia, termasuk salah satunya. Saya bilang, saya yakin dan percaya bahwa saya bilang ke dia, itu baru sebatas itu. Hasil risetnya pasti jauh yang belum terpublikasi. Dia tidak menjawab, tapi saya yakin iya, sebagai orang riset pasti hasil risetnya jauh yang sebelum dipublikasikan. Yang dipublikasikan itu kan pasti sudah memulai prosedur. Tapi risetnya jauh. Saya yakin itu sudah jauh sekali risetnya seperti apa. Dan kemudian kalau kita ngelihat film Terminator katakanlah, bagaimana mesin menguasai manusia. Apakah itu kan saat bisa terjadi? Iya, bisa jawab. Karena semua teknologi itu berasal dari mimpi. Coba kita bayangkan dulu ketika pergi ke bulan itu dari mimpi kan. Ketika pertama kali orang nggak terbayang, karena mimpi dicoba diterapkan.
Begitu juga ada pesawat terbang ketika mimpi. Nah, ketika itu mimpi itu makin sini makin diterapkan. Kalau kita bicara sejarah, telepon selular atau apapun itu kan dari imajinasi yang coba dikembangkan. Itu sih. Nah, sekali lagi, bagaimana dampak yang mana tergantung kita melihatnya. Apakah bisa membantu, bisa tergantikan. Tapi saya yakin manusia itu beradaptasi kan. Ya. Jadi krosonya ini yang manusia kan masih bisa punya tulisan-tulisan yang mungkin yang bisa digantikan, Pak ya. Saya masih sangat percaya bahwa kalau untuk tulisan secara struktur teoretik baku, ya AI mungkin bisa menggantikan manusia. Tapi untuk tulisan yang menggunakan rasa, ada rasa, bukan saya mengatakan tidak, tapi saya belum yakin untuk sampai sekarang, mungkin 20 tahun ke depan kita nggak tahu ya. Tapi pada saat ini saya rasa sih sampai 5 tahun ke depan belum ada yang bisa menggantikan rasa seni itu. Pak, ngomong-ngomong nih, gimana sih membedakan wartawan yang benar-benar dia sebagai profesi wartawan atau wartawan yang istilahnya asal-asal aja, Pak? Kan sekarang banyak sekali, Pak. Kita terima banyak sekali berita dari handphone kita. Konteksnya dari mana nih, yang asal-asalan dengan yang benar nih? Nah, nggak, kita sebagai orang awam nih kan, ini lihat ini bahasa wartawan atau bukan wartawan. Definisi wartawan itu kan paling tidak nomor satu adalah orang yang punya profesi menyebarkan informasi. Ya. Nah, ada turunannya lagi bahwa dia ada di media. Ada turunannya lagi media terverifikasi, Dewan Pers sekarang dan lain-lain. Nah, kemudian yang namanya profesi apapun itu pasti ada kode etik. Nah, saya rasa sih wartawan apapun itu, kita tidak melihat media, mau kecil mau besar, tapi kalau sudah menyangkut profesi pasti ada kode etik. Selama dia memenuhi kode etik, ada 11 pasal kan itu kode etiknya itu, both side dan seterusnya, check and recheck dan lainnya itu, verifikasi data. Nah, itu bisa dianggap wartawan yang benar selama dia taat dan patuh terhadap kode etik dan turunannya lagi undang-undang terkait. Undang-undang terkait itu kan bisa macam-macam. Selain kode etik kan ada undang-undang yang terkait anak, bahwa anak ada, kalau untuk liputannya khusus ada hal lagi yang terkait dengan disabilitas ada lagi dan seterusnya. Kalau selama dia paham itu, ya saya yakin dia wartawan yang benar. Nah, bagaimana dengan informasi yang membedakan? Tidak semua informasi itu sampai hasil karya jurnalistik. Kalau hasil karya jurnalistik yang bisa dipastikan dari media yang mematuhi kode etik jurnalistik, tadi yang peraturan perundangan berlaku, bisa dipastikan informasi itu akurat. Karena sudah melewati verifikasi, cross-check, dan lain-lain, seterusnya. Lalu apa yang dikatakannya hoax bisa dipastikan ya tidak valid itu segala macam. Dan kebetulan saya juga di PBB Pusat sebagai ketua Satgas Anti Hoax, jadi agak ini juga sih yang soal itu yang kita literasi. Nah, kadang-kadang kan orang membedakan hoax dan tidak hoax ini kan yang istilahnya yang susah, Pak ya. Kan hoax ini kan kalau kita baca sepintas ini kan kita nggak tahu hoax, harus di cross check dulu. Nah, itu memang itulah fungsinya, kita harus cross check, harus nggak bisa langsung percaya pada satu hal, harus verifikasi. Nah, verifikasi sumber satu, verifikasi informasi. Jangan, kalau bahasa populernya jempolnya jangan langsung main cepat share, pencet aja. Kita kan dianugerahin akal, pikiran dan segala macam. Nah, itu yang harus kita literasikan sebagaimana mungkin, sebaik mungkin lah faktor-faktor itu. Mungkin gini, Pak, mungkin kerjasama sama SLTA atau SMA yang mengenai literasi tentang wartawanan publik, tentang jurnalis ini juga harus perlu nih, Pak, karena mereka ini yang kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini kan yang sering nggak tahu batasnya mana yang ini kan. Nah, kalau itu dalam konteks bukan lagi wartawan, produk jurnalistik itu bisa dikatakan tidak ada hoax.
Hoax itu kan turunan macam-macam, malinformasi, informasi salah atau apa segala macam. Kalau dari produk jurnalistik yang mematuhi itu bisa dipastikan bahwa itu bukan hoax. Nah, kalau balik lagi ke hoax tadi, kita Satgas Anti Hoax kemarin itu juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Salah satu yang sudah kita kerjasamakan kebetulan Mercu Buana. Salah satunya ada literasi itu, literasi soal kegiatan-kegiatan anti hoax. Bahwa orang jangan lantas percaya dengan hal yang dia langsung terima. Oh, tapi ke SLTA belum Pak ya? Ke SMA Belum, Pak ya? belum. Mungkin kayaknya programnya harus ada ke SMA juga nih Pak. Ya, mudah-mudahan. Karena anak SMA ini yang istilahnya gampang sekali menerima informasi ya, takutnya informasi. Pak, kalau di dunia wartawan ini ada kompetensinya nggak Pak? Ada kompetensinya. Apa wajib atau tidak wajib atau? Jawabnya gini, di wartawan khususnya di PWI lah saya bilang ya, ada untuk menjadi anggota PWI itu kita harus ikut sertifikasi UKW namanya, uji kompetensi wartawan. Ada 3 tingkatan, mudah, madya, utama. Apakah itu menjadi kewajiban? Untuk menjadi anggota PWI menjadi kewajiban. Oke. Tapi wartawan kan bukan anggota PWI doang. Ya. Bisa jadi dari organisasi lain bukan kewajiban. Nah, jadi tergantung kita melihatnya. Kalau kita dalam perspektif PWI sebagai kita anggota PWI itu ada kewajiban. Di anggaran dasarnya ada itu. Setiap anggota PWI harus punya sertifikasi UKW. Kemudian, nah kebetulan juga nih, saya selalu ditanya apa gunanya sertifikasi. Ada yang senior. Saya selalu menganalogikan, kebetulan bagi saya asesor di situ tuh. Oh, asesor Bapak. Saya selalu menganalogikan orang UKW itu kayak orang ngambil motor sama SIM. Satu, prinsip dasar potensi orang naik motor apa? Bisa naik motor kan? Bisa naik motor. Kalau wartawan prinsip dasarnya menulis. Bisa menulis. Prinsip dasar itu dulu yang harus kita pahamin bahwa wartawan itu bisa menulis. Ya. Persoalan bagus, persoalan selera. Ya. Tadi persoalan perbedaan diksi itu persoalan selera. Tapi secara struktur, ya betul. Oke itu ya. Berarti dia bisa menulis, kompetensi bisa naik motor. Kemudian apalagi naik motor harus mengetahui rambu. Nah, dalam yang paling kunci utamanya di UKW adalah rambu itu. Rambunya apa? Kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku. Kenapa itu penting? Ya tadi saya analogikan orang naik motor. Bisa dibayangkan nggak orang yang naik motor dia melanggar karena dia tidak tahu aturan. Bukan hanya dia membahayakan dirinya sendiri, tapi membahayakan orang lain. Mungkin apakah setelah orang punya SIM atau punya sertifikat akan melanggar? Iya, belum tentu juga. Bisa melanggar, bisa iya. Kenapa? Kalau dia melanggar, ya paling tidak dia udah tahu. Kayak kita orang punya SIM melanggar lampu merah, wah saya takut nih. Karena dia tahu bahwa itu salah. Yang lebih bahaya, membahayakan adalah orang melanggar karena dia tidak tahu itu salah. Tujuan UKW adalah memberitahukan aturan bahwa ya itu ada aturannya. Ketika dia melanggar aturan, ketika dia orang naik motor, nerobos lampu merah, dia nggak tahu bahwa itu melanggar aturan, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, membahayakan juga orang lain. Begitu juga kalau orang yang dengan tulisan itu, yang cilakanya, dia melakukan melanggar karena dia tidak tahu. Nah, dengan tujuan itu minimal kita memberitahu itu. Bahwa bahwa jadi wartawan itu tidak sekedar bisa menulis, juga harus ada tahu aturan. Karena setiap orang ada pekerjaan wartawan itu dilindungi undang-undang, tapi orang juga punya hak asasi manusia yang harus dilindungi. Kalau zaman dulu ada namanya piramida terbalik. Mungkin pernyataan saya ini akan di debat sama senior-senior. Dulu ada piramida terbalik. Saya kuliahnya juga di S1-nya komunikasi. Piramida terbalik itu udah suci. Tapi di era sekarang, di zaman tulisan online, yang dimana 90% pembacanya adalah handphone, kita tidak bisa lagi pilih mana penting-penting yang terbaik. Itu untuk konsumsi cetak, karena ada editing.
di situ. Nah, jadi bagaimana kita menahan pembaca itu semua penting. Jadi bukan piramida terbalik lagi, penting, tidak penting. Jadi semuanya harus penting karena harus menahan pembaca biar baca selama paling tidak satu menit sampai 1 menit. Kemudian bagaimana kita sharing lagi bahwa tulisan itu nggak bisa terlalu panjang. Misalnya paling tidak satu alinea satu paragraf itu cuma dua kalimat, 3 kalimat maksimal. Kemudian paling banyak satu tulisan 5 paragraf. Nah, itu kan sharing-sharing pengetahuan baru yang harus kita terapkan kalau kita ingin mencapai keterbacaan dan lain. Dan seterusnya banyak hal lah ya yang banyak yang didiskusikan yang bisa kita sharing, bukan itu, kita saling sharing nanti diterapkan. Masyarakat itu kebanyakan tahu nggak sih Pak kalau wartawan yang sudah kompetensi ini benar-benar wartawan. Jadi kan sekarang kan saya pun sebagai orang awam nggak tahu nih ini tulisannya ini wartawannya UKW atau belum UKW nih Pak. Nah, itu susah tuh. Harus dibaca detail yang tadi saya bilang sih. Pasti ketahuan lah. Kan tulisan itu standar SPOK kan. Kalau soal pilihan, ibu pergi ke pasar membeli baju gitu loh. Di pasar ketemu apa dan seterusnya. Itu kan pasti dalam konteks itu SPOK-nya paling basic gitulah kali kan. Kita akan bercerita apa, akan apalah itu seperti itu kan. Pak, ngomong-ngomong nih yang terakhir nih Pak. Apa nih Pak pesan-pesannya apa nih Pak, pesan untuk dunia jurnalistik ke depan nih Pak? Salah satu pesan dunia jurnalistik adalah kita tidak harus terus belajar dan harus terus beradaptasi. Karena filosofi dasarnya, kalau kita ingat zaman batunya selesai, ini saya kutip dari salah satu senior, saya ingat betul ini ucapan Richard Bangun tuh. Zaman batu itu selesai, hilang, bukan karena batunya habis, tapi kalah dengan teknologi yang berikutnya. Nah, kita harus beradaptasi dengan itu. Banyak orang yang terlena dengan masa lalu. Kalau kita kaitan sama sekarang dunia digital, orang masih terlena dengan edisi cetaknya. Dengan tulisan-tulisan yang 5W1H panjang. Padahal 5W1H itu gunanya kan karena keterbatasan halaman untuk dipotong gampang. Kalau sekarang dunia online, mau 1000 tulisan juga dicemplungin ya. Mau sepanjang apapun ya nggak masalah. Tapi apakah yang tadi ada kaidah lagi paling panjang 1,5 menit? Nah, bagaimana kita menentukan itu kan? Nah, kuncinya adalah kita isi kepala kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi dan harus tetap diisi terus. Berarti bersahabat dengan teknologi. Bersahabat teknologi dan harus tetap update dengan pengetahuan. Betul, Pak. Baik, Bung Iqbal. Panjang sekali Pak, kalau kita ngomongin dunia pers nggak ada habis-habisnya nih Pak. Baik, Pak Iqbal, kita cukup kali ini Pak ya. Kita sambung di lain waktu. Baiklah, Sobat Positif Podcast, demikianlah bincang-bincang kita dengan narasumber Positif Podcast, obrolan yang benar. Obrolan yang benar.